Hai guys, Anwar di sini dan hari ini kita belajar mengenai SAP XEA 207. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya input data dan juga cara transaksi menggunakan mesin kasir ini. Nah, di video ini saya akan tunjukkan beberapa menu yang mungkin perlu untuk teman-teman ketahui, yakni cara pembatalan transaksi. Saya akan tunjukkan bagaimana cara pembatalan atau biasa disebut retur. Retur pun ada dua, yaitu retur sebelum pembayaran dilakukan, kemudian ada juga retur setelah barang dibayar atau biasanya disebut refund. Oke, langsung saja saya tunjukkan caranya. Jadi kita buat transaksi dulu, kita buat contoh transaksi dulu. Oke, misalkan 15.000 barang pertama, 5.000 barang kedua. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan belum dibayar, transaksi belum selesai. Yang 15.000 tadi saya ingin batalkan misalkan. Langsung saja tekan tombol arah bawah atau atas ya. Nah, di sini pilih mana yang akan dibatalkan. Misalkan tadi saya contohkan yaitu yang harga 15.000 yang ingin saya batalkan. Setelah pilih menunya yang mau dibatalkan, langsung tekan tombol Ananta di sini. Nah, tombol seperti angka 8 tidur ya. Tekan satu kali dia akan batal. Jadi di sini menunya tagihannya hanya yang menu kedua saja yang tampil, yang tadi sudah hilang. Oke. Kemudian kalau misalkan bagaimana kalau pembatalannya dengan item yang banyak, misalkan ini ada pembelian lagi ya, 10 kali 5.000 barang ketiga misalkan. Nah, di sini bisa dilihat di layar ada menu yang kuantitinya 10 dengan harga 5.000. Ini ingin saya batalkan 5 misalkan. Terlalu banyak misalkan ya, salah. Oke, pilih menunya. Pilih menunya ini, kemudian karena ingin saya batalkan 5, tekan kuantiti dulu. Misalkan kita batalkan 5, tekan 5, kemudian tekan tombol Ananta lagi. Nah, di sini menunya akan menjadi 5 piece saja. 5 kali 5.000. Seperti itu ya. Kemudian baru kita bisa melanjutkan penjualan dengan cara subtotal, kemudian TLNS. Nah, tidak ada pengaruh apapun di nota. Nota akan tetap sama seperti transaksi pada umumnya. Oke, kemudian pembatalan setelah bayar, karena sudah terjadi pembayaran atau sudah keluar nota, artinya kita harus menarik kembali laporan yang sudah masuk, yaitu dengan cara pastinya customer dulu diminta untuk menunjukkan nota. Misalkan kita buat transaksi dulu ya. Di sini umpamakan saja. Oke, nah ini karena sudah terjadi nota. Kemudian si customer ingin membatalkan salah satu atau keseluruhan dari nota ini misalkan. Jadi ini kita tarik dulu, kita ambil dulu nota yang asli. Kemudian misalkan kita contohkan untuk yang menu nomor 2 ini, departemen 2 kita batalkan sebesar 9.000. Nah, ini kita tarik, kemudian customer kita buatkan nota baru. Artinya customer kita buatkan nota baru seharga 6.000 ini. 6.000 untuk barang pertama. 6.000 barang pertama. Oke, nah ini untuk customer yang seharga 6.000. Ini untuk customer, kemudian artinya kan ini batal semua karena customer sudah mendapat nota yang baru. Nah, untuk membatalkan ini teman-teman bisa masuk ke mode, kemudian pilih void mode. Menu nomor 3 ya, void mode, kemudian TLNS. Nah, di sini muncul void yang tadinya rect, di sini muncul void. Nah, ketika muncul void seperti ini, apapun atau menu apapun, nominal berapapun yang dimasukkan ke sini akan mengurangi jumlah laporan yang tersimpan dalam memori. Seperti itu. Tinggal kita masukkan saja nominal sesuai dengan nota yang dibatalkan. Ini tadi ada 6.000. Kemudian juga ada 9.000. Oke, kemudian subtotal ini langkahnya sama seperti transaksi biasa ya, hanya saja di sini mode void seperti itu. Oke, 15.000 tinggal kita TLNS. Nah, ini untuk laporan agar ada bukti seperti itu ya. Yang tadinya rek ini penjualan,
Di sini ada void mode, ada keterangan void mode, yang ini tidak ada void mode. Artinya ini tadi salah, ini sudah saya batalkan. Nanti juga muncul di laporan voidnya berapa kali dan sebesar berapa. Semoga paham. Itu untuk cara pembatalan baik sebelum dibayar ataupun setelah bayar dari mesin kasir SAP XCA 207. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara uang keluar dan juga uang masuk yang bukan merupakan transaksi atau penjualan menggunakan mesin SAP XCA 207. Jadi mesin ini akan saya review lengkap beserta menu-menunya dan cara penggunaannya. Teman-teman bisa langsung tanyakan mau apa, mau dibahas tentang fitur apa yang dipunyai di mesin kasir, terutama di SAP terutama di SAP 207. Oke, langsung saja untuk cara uang keluar dan uang masuk ya. Biasanya kalau uang masuk itu lebih dikenal sebagai uang kas atau uang kembalian, seperti itu. Jadi kita harus memasukkan uang ke dalam laci yang bukan merupakan penjualan. Atau juga uang keluar yang biasa disebut PO dalam istilah cash register, itu kita harus mengambil uang dalam laci yang bukan merupakan transaksi juga. Itu bisa kita laporkan juga di mesin kasir. Caranya langsung saja kita tekan function menu ya. Ini di mode awal, menu transaksi, rek. Kita tekan function menu di sini. Function menu, kemudian di sini pilih RA ya. Ini untuk uang masuk. RA kemudian TLNS. Nah, di sini inputkan nominal berapa besar uang masuk atau uang kembalian yang diberikan yang dimasukkan ke dalam laci. Misalkan ada uang receh 500.000. Ini untuk kembalian ya, di sini 500.000. Kemudian enter atau TLNS. Nah, hanya seperti itu saja. Di layar muncul RA 500.000. Ini nanti akan ditambahkan langsung ke laporan harian bahwasanya ada uang masuk sebesar 500.000 yang bukan merupakan transaksi penjualan. RA pun ini bisa beberapa kali, bisa 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Misalkan siang ada uang masuk lagi tambahan receh dari owner gitu ya, untuk uang kembalian bisa saja langsung kita lakukan RA kembali. Kemudian untuk uang keluar, misalkan biasanya dipakai untuk biaya-biaya pembayaran operasional, misalkan listrik, air dan sebagainya, bisa juga kita inputkan di mesin kasir ini, yaitu dengan cara menekan tombol PO. Nah, dalam mode rek seperti ini, mode normal untuk transaksi ya, kita langsung saja menekan nominal uang yang akan kita keluarkan dari laci. Misalkan kita mau ambil 20.000 untuk pembayaran listrik misalkan. Langsung saja kita tekan 20.000, kemudian kita tekan PO. Nah, di sini akan muncul PO sebesar 20.000, kemudian kita tekan TLNS atau enter. Oke, Struk akan mencetak besaran PO-nya atau uang keluarnya, uang keluar atau PO ya, sebesar 20.000. Biasanya ini harus dicatat untuk pembelian apa atau 20.000 ini untuk apa, agar nanti ketika pelaporan tidak bingung. Nanti kan muncul struknya untuk keluar. Jadi uang keluar dan uang masuk pun sudah tercatat dalam mesin kasir SAP XCA 207 ini. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita mengenai SAP XCA 207 pada video ini. Nantikan video-video kami yang lain tetap di Codeshop Enterprise. Jangan lupa klik subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian dan juga di sosial media. Sekian, terima kasih.